Saya Muhammad Reza Farid Gashat. Kami akan mempresentasikan tugas pada matkul struktur data algoritma dan kompleksitas yang berjudul penerapan algoritma Quicksort untuk menyusun daftar nilai siswa dengan cepat dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 dalam mata kuliah struktur data, algoritma, dan kompleksitas akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penerapan algoritma Quicksort untuk menyusun daftar nilai siswa dengan cepat dan efisien. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, pengolahan data nilai siswa merupakan kegiatan penting yang memerlukan kecepatan dan ketelitian. Setiap guru atau tenaga administrasi sering dihadapkan pada tugas menyusun daftar nilai siswa secara terurut, baik dari yang tertinggi hingga yang terendah maupun sebaliknya. Proses ini menjadi lebih menantang ketika jumlah siswa yang harus diolah sangat banyak, sehingga membutuhkan metode yang tidak hanya cepat tetapi juga efisien. Dalam ilmu komputer, algoritma pengurutan atau sorting memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Salah satu algoritma yang terkenal dengan kecepatan dan efisiennya adalah algoritma Quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang merupakan metode pembagian dan penaklukan divide and conquer yang memungkinkan proses pengurutan data dilakukan secara lebih optimal dibandingkan metode konvensional seperti bubble sort atau selection sort. Penerapan algoritma Quicksort dalam menyusun daftar nilai siswa dapat mempercepat proses penataan data serta meminimalkan beban kerja manual. Dengan demikian, hasil pengurutan menjadi lebih akurat dan efisien, serta membantu tenaga pendidik dalam mengambil keputusan, seperti dalam pemberian peringkat, penghargaan, atau evaluasi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas bagaimana algoritma Quicksort dapat diterapkan dalam menyusun daftar nilai siswa, serta menganalisis keunggulan dan efisiensinya dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Yang kedua, ada alasan kami mengambil judul makalah ini adalah judul makalah ini dipilih karena menyusun data nilai siswa secara cepat dan akurat sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, terutama saat menangani data dalam jumlah besar. Algoritma Quicksort dikenal sebagai salah satu metode pengurutan yang paling efisien dan cepat. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana algoritma Quicksort dapat diterapkan dalam proses pengurutan nilai siswa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, khususnya dalam pengolahan data akademik. Kita lanjut ke bab 2, yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi kasus, di mana data nilai siswa diperoleh langsung dari salah satu guru tanpa melalui proses wawancara. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menguji penerapan algoritma Quicksort dalam proses pengurutan nilai. Langkah pertama dilakukan dengan mengumpulkan data nilai siswa yang masih acak, kemudian diolah menggunakan algoritma Quicksort melalui program komputer sederhana. Setelah pengurutan dilakukan, hasilnya dianalisis untuk melihat kecepatan dan keakuratan pengurutan data. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa algoritma Quicksort dapat digunakan sebagai solusi yang efisien dan praktis dalam menyusun daftar nilai siswa di lingkungan pendidikan. Adapun bentuk flowchartnya yaitu seperti yang tertera. Kita mulai, terus kita lanjutkan untuk memilih pivot. Selanjutnya menentukan indeks elemen yang lebih kecil, terus elemen kurang dari pivot. Jika iya, akan dilangsungkan ke selesai. Jika tidak, akan ditukar dengan elemen selanjutnya atau elemen yang lain. Selanjutnya, Quicksort elemen sebelum pivot dan Quicksort elemen setelah pivot, dan akan
akhiri dengan selesai. Kita masuk ke bab 3, yaitu tahap-tahapannya. Yang pertama, kita menyiapkan data siswa. Data siswa dimasukkan dalam bentuk list berisi dictionary atau kamus yang masing-masing menyimpan nama dan nilai rata-rata. Yang kedua, membuat fungsi quicksort. Fungsi utama quicksort siswa atau data siswa digunakan untuk mengambil proses pengurutan secara rekursif. Yang ketiga, ada implementasi fungsi quicksort dan partition yang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi quicksort melakukan proses rekursi untuk membagi dan mengurutkan data. Yang kedua yaitu fungsi partition menentukan posisi pivot atau elemen tengah dan memindahkan elemen ke sisi kiri atau kanan tergantung dari besar kecilnya nilai terhadap pivot. Yang keempat yaitu menjalankan proses pengurutan. Fungsi quicksort siswa atau data siswa dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel data terurut. Yang kelima yaitu menampilkan hasil sebelum dan sesudah diurutkan. Yang pertama menampilkan data siswa sebelum diurutkan, dan yang kedua menampilkan data siswa setelah diurutkan berdasarkan nilai rata-rata. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi setiap kode ini ya. Di sini sudah ada contoh kode tentang quicksort. Saya akan menjelaskan dari yang paling atas, yaitu def quicksort siswa dengan value siswa. Artinya mendefinisikan fungsi bernama quicksort siswa dengan parameter siswa, yaitu daftar data siswa. Lanjut ke if len dengan value siswa kurang lebih sama dengan 1, return siswa. Artinya jika jumlah data siswa 1 atau kurang, langsung dikembalikan atau tidak perlu diurutkan. Lanjut ke pivot sama dengan siswa dengan indeks 0. Maksudnya menentukan nilai pivot atau patokan untuk membandingkan data lain. Di sini pivotnya adalah data siswa pertama. Jadi di sini ada 3 list kosong yang disisipkan, yaitu yang pertama kurang, artinya siswa dengan nilai rata-rata lebih kecil dari pivot. Yang kedua sama, artinya siswa dengan nilai rata-rata sama dengan pivot. Yang ketiga lebih, artinya siswa dengan nilai rata-rata lebih besar dari pivot. Lanjut ke for s in siswa. If s dengan value nilai rata-rata kurang dari pivot dengan value nilai rata-rata, kurang append s. Di sini kalian bisa lihat ya codingannya. Saya akan menjelaskan maksudnya saja. Jadi maksudnya di sini ada proses pengelompokan. Yang pertama itu setiap siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata pivot. Nah, lalu dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 list sesuai hasil perbandingan. Lanjut ke return quicksort siswa atau kurang plus sama plus quicksort siswa atau lebih. Artinya fungsi dipanggil ulang atau rekursif untuk daftar kurang dan lebih. Hasil akhir adalah gabungan dari siswa dengan nilai lebih kecil, siswa dengan nilai sama, dan siswa dengan nilai lebih besar. Di sini ada lanjutan codingan di atas dengan yang akan saya jelaskan ya. Di sini sudah ada data siswa, daftar siswanya bisa dilihat di sini. Artinya ini adalah data siswa yang diurutkan. Masing-masing siswa punya nama dari nilai rata-rata. Tampilkan sebelum dan sesudah. Ini cara menampilkan urutan yang sebelum ya. Maksudnya menampilkan daftar siswa sebelum diurutkan. Nah, ini caranya setelah diurutkan. Artinya memanggil fungsi quicksort siswa untuk mengurutkan data. Hasilnya dicetak satu per satu.
Nah, di sini sudah ada hasil dari codingan di atas ya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma quicksort merupakan salah satu metode pengurutan yang paling efektif dan efisien, terutama ketika diterapkan pada data dalam jumlah besar seperti daftar nilai siswa. Algoritma ini bekerja dengan pendekatan divide and conquer yang memungkinkan proses pengurutan dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam konteks dunia pendidikan, penggunaan algoritma quicksort sangat membantu dalam menyusun data nilai siswa secara sistematis, sehingga dapat mempercepat proses evaluasi, penentuan peringkat, maupun pengambilan keputusan lainnya. Dengan demikian, algoritma ini terbukti mampu memberikan solusi praktis dan efisien dalam pengolahan data akademik. Saran: untuk mendukung penerapan algoritma quicksort secara maksimal dalam lingkungan pendidikan, disarankan agar tenaga pendidikan maupun staf administrasi diberikan penelitian dasar mengenai konsep dan implementasi algoritma ini. Selain itu, penggunaan algoritma quicksort sebaiknya diintegrasikan dalam sistem informasi akademik atau aplikasi pengolahan nilai siswa agar proses pengurutan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Pengembangan perangkat lunak yang ramah pengguna juga dapat membantu pihak non-teknis agar dapat memanfaatkan algoritma ini tanpa kesulitan. Di samping itu, untuk menampilkan lebih lanjut, disarankan agar dilakukan perbandingan antara quicksort dan dengan algoritma pengurutan lainnya dalam berbagai kondisi data, guna mengetahui kelebihan dan keterbatasan masing-masing kode secara lebih mendalam. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.